Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Azab Istri Zolim. Nah, buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video sebelumnya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Biar gak makin penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Persis seperti bapaknya si Hani ini sudah aku lihat, so bijak menceramahi orang tua. Apanya maksud kau Hani ngomong gitu sama mama? Aku kembali terpancing emosi saat melihat putriku sendiri saja pun tak mau berpihak membelaku. Kenapa aku selalu salah di mata semua orang? Jangan pala kau bilang karena kau suka sama si Budi, anaknya si Desi itu. Lantas kau bela mamanya ya? Jadi anak durhaka kau nanti Hani. Aku menggertaknya biar dia takut. Tak akan mama izinkan sampai kapanpun kalau sampai kau masih berhubungan lagi sama dia. Kau dengar itu? Ku tegaskan kembali perkataanku. Sudah lama juga aku menunggu waktu ini tiba. Akhirnya kesampaian juga. Bagaimana tidak? Beberapa hari yang lalu nampak aku kalau mereka berdua sering berboncengan pergi pulang sekolah rupanya. Sudah geram aku melihatnya. Tapi karena belum ada celah yang pas untuk menegur si Hani, terpaksa aku diamkan dulu. Kalau langsung kutegur kemarin, takutnya patah hati dia nanti dan gak mau lagi pacaran ataupun menikah untuk kedepannya. Kan aku juga yang susah. Yang gak habis pikirnya aku, kenapa pula selera putriku yang satu ini rendah kali? Gak seperti selera mamanya. Begitu banyak anak muda yang sepadan dengan kami, dia malah memilih si Budi, anaknya si Desi itu pula. Yang gak jelas masa depannya. Paling jadi benalu saja itu nanti kalau berjodoh. Cuma menambah beban saja. Itulah egoisnya mama itu. Suka meremehkan orang lain yang mama pandangannya dari materinya saja. Tapi gak tahu mama kalau Bang Budi itu sudah banyak membantu Hani di sekolah saat diejek teman-teman. Dia terlihat mengeluarkan air mata. Apanya maksud air matanya itu? Kenapa dia tiba-tiba menangis? Belum paham aku. Apanya maksud kau Hani? Kenapa kau menangis? Apa bunting kau dibuat si Budi itu? Perasaanku mulai tidak enak. Apanya mulut mama itu? Jahat kali jadi orang. Percuma sekolah tinggi-tinggi hingga sarjana, tapi seperti gak beradab. Lantas bapak gak betah tinggal di rumah ini. Dia diam sejenak tak meneruskan kata-katanya. Sudah ringan rasanya telapak tanganku ingin mendarat di pipinya. Susah payah aku dulu berjuang mencari gelar sarjana itu. Banyak rintangan yang harus aku lalui. Kok bisa-bisanya anggap enteng dia bilang percuma? Kenapa kau ngomong gitu sama mama Hani? Memang kenapa rupanya bapak kau? Di mana dia rupanya ha? Aku mendesaknya untuk memberitahu. Sepertinya dia mengetahui sesuatu tentang bapaknya. Dia hanya diam, seperti gak mau memberitahu. Atau mungkin dia hanya keceplosan saja tadi. Hani, kau dengarkan ya mama ngomong. Aku mendesaknya agar mau bicara. Memaksa agar mengatakan semuanya apa yang dia ketahui. Tiba-tiba saja tubuhku terasa gemetar dan lemah tak berdaya di atas sofa. Setelah putriku menceritakan semua kabar tentang bapaknya yang dia dapatkan dari teman sekolahnya. Lantas saja beberapa hari ini, wajahnya selalu terlihat cemberut saat pulang dari sekolah. Aku kira dia hanya kedatangan tamu bulanan saja. Gak salah lihat kau Hani. Aku masih berusaha meyakinkan diri sendiri, berharap apa yang dia lihat itu salah. Enggak mak, awalnya Hani aja pun gak percaya saat teman Hani ada yang tanya sama Hani, apakah bapak nikah lagi? Tapi setelah Hani cek langsung, ternyata emang benar. Dia terlihat frustasi. Awas kau ya mas, awas nanti kalau pulang ke rumah ini, habis kau kubuat. Dari sore aku menunggu hingga pukul 11 malam, tapi tanda-tanda Mas Agus untuk pulang ke rumah hari ini belum terlihat juga. Bergegas ku ajak kedua putriku untuk menyusulnya ke sana, memastikan apa yang dia lihat itu benar-benar Mas Agus apa tidak. Sebelumnya aku juga menghubungi mandor yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, menanyakan keberadaan Mas Agus. Tetapi Bapak Mandor yang bekerja di sana mengatakan kalau Mas Agus hanya datang setiap sore dan pulang sebelum maghrib seperti biasa. Beberapa kali aku menarik napas dalam-dalam, mencoba bersikap setenang mungkin. Jika nanti aku mendapati Mas Agus memang benar-benar berada di sana, setidaknya aku sudah siap dan tidak merasa panik. Aku tidak mau terlihat lemah di mata mereka. Apalagi istri baru Mas Agus bukanlah orang yang sebanding denganku. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Sehari-hari dia hanya berjualan di warung kopi emperan gak jauh dari kantor Mas Agus. Tetapi alangkah terkejutnya aku saat Hani menyebutkan nama wanita itu. Nama itu sudah tak asing lagi bagiku.
Nama yang selalu disanjung dan dipuja-puji Mas Agus setiap waktu. "Nggak sarapan, Mas?" tegurku di suatu pagi saat kulihat Mas Agus tak menyentuh mie instan buatanku. "Nanti aja, Num. Sarapan di warungnya Julai saja. Kemarin Mas sudah pesan sama dia, minta dibuatin sayur asam ikan baung." "Enak, Num, masakan Julai itu. Kapan-kapan Anum belajar masak saja sama dia, biar pintar masak," ucap Mas Agus kala itu. Tapi waktu itu aku nggak menaruh rasa curiga sedikit pun. "Kawin aja Mas sama dia kalau Mas suka dengan masakannya." Aku yang terlanjur merasa kesal karena merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Bicara asal saja waktu itu. Dari dulu aku memang gak suka masak. Aku lebih suka ngumpulin uang saja. Sedangkan Mas Agus sendiri suka cari masalah dengan menyuruhku memasak ikan hasil pancingannya. Dari dulu dia itu sangat suka memancing. Apalagi ladang kelapa sawit kami berdekatan dengan aliran sungai yang memiliki banyak bermacam jenis ikan di dalamnya. Pernah juga waktu itu Mas Agus pulang kemalaman dan membawa hasil pancingan yang banyak sekali. Sampai di rumah, Mas Agus memintaku untuk membersihkan ikan-ikan itu, sekalian menyuruhku untuk memasaknya. Spontan aku marah besar dan mengomel pada Mas Agus. Apalagi setelah melihat hasil pancingan yang dia bawa itu kebanyakan ikan fatin. Aku merasa geli dan jijik hanya untuk sekedar memegangnya. Akhirnya Mas Agus sendiri yang membersihkan ikan-ikan itu hingga tengah malam dan membawanya ke kantor keesokan harinya. Meminta tolong sama si Julai itu untuk mengolahnya. Dari sejak itu Mas Agus selalu memesan sesuatu yang ingin dimakannya sama si Julai itu. Katanya masakan si Julai itu sudah cocok di lidahnya. Walaupun awalnya aku merasa keberatan dengan pujian yang dia berikan sama perempuan lain, tapi lama-kelamaan aku sudah terbiasa dan gak pernah mempermasalahkannya lagi. Apalagi hampir setiap hari setelah itu Mas Agus selalu membawa sesuatu dari sana. Baik itu sekedar makanan ringan atau berupa lauk pauk. Masakan yang si Julai buat itu harus aku akui rasanya emang enak. Bahkan aku sendiri saja sering meminta Mas Agus untuk memesankan masakan yang kepingin aku makan. Sekarang aku baru sadar, apakah selama ini si Julai itu sudah membubuhi masakannya dengan mantra untuk menyugesti kami agar menyukai masakannya. Tiba-tiba saja perutku terasa mual, ingin memuntahkan kembali semua masakan yang telah aku makan darinya. Walau bagaimanapun, aku gak boleh sembrono dengan langsung menuduh Mas Agus yang bukan-bukan. Bisa saja Mas Agus juga melakukan ini tanpa sadar karena di bawah pengaruh pelakor itu. Aku harus cepat-cepat ke sana dan segera membawanya pulang. Aku harus bisa menyelamatkannya. "Jadi kita ke sana, Mak." Tiba-tiba saja suara Hanida mengagetkanku. Aku gak bergeming. "Kalau kurang sehat Mama rasa pergi istirahat saja dulu. Besok biar Hani aja sama Laila yang nyusul Bapak," katanya lagi. "Sudah siap kalian?" Aku segera bangkit. Bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak jika terus memikirkan kalau suamiku sedang tidur dengan perempuan lain. Kami berangkat dengan menggunakan 2 motor dengan saling berboncengan. Aku dan Laila berjalan di depan, sedangkan si Hanida berboncengan sama si Budi mengekor dari belakang kami. Karena jalannya gelap dan jauh, sedangkan kami perempuan semua, terpaksa si Hanida minta ditemanin sama si Budi itu, untung mamanya ngasih. Kami melaju dengan beriringan melintasi jalanan yang sepi dan berlubang. Sebelah kiri dan kanan hanya ditumbuhi oleh pohon kelapa sawit yang berbaris dan sejajar. Tak ada penerangan jalan di sini. Kadang timbul rasa dongkol dalam hati kenapa akses jalan ke desa kami sangat memprihatinkan sekali, yang lebih mirip seperti kubangan kerbau. Nah, siapa yang ingin disalahkan? Apakah ingin menyalahkan pemerintah daerah yang tak begitu peduli dengan infrastruktur desa ini? Akan tetapi sepengetahuanku, setiap tahun mereka mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan desa tertinggal seperti desa suamiku ini. Kemana pula anggaran itu perginya? Ataukah harus menyalahkan pemilik kebun kelapa sawit yang ada di sekitar sini, yang hanya menikmati akses jalan yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan hasil panen mereka saja, tanpa mau tahu dengan kondisi jalan yang hancur seperti ini? Walaupun dalam hati sedikit lega karena si Budi ini tadi mau ikut menemani. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tadi inginkan terjadi di tengah jalan, setidaknya dia bisa membantu kami. Mungkin saja itu alasan mengapa Mas Agus sangat menginginkan seorang anak laki-laki dari dulu. Kalau saja si Budi ini tidak ikut tadi, mungkin niatan untuk menggerebek Mas Agus malam ini bisa saja batal. Karena melihat kondisi jalan yang seperti ini. Belum berperang saja sudah kena mental duluan. Agak ngeri juga kalau di tengah jalan ada begal ataupun kuntilanak yang menghadang. Serem, sampai merinding bulu kuduku membayangkannya. Jarak antara desa kami dan desa tujuan lumayan jauh,
hampir sekitar 1 jam perjalanan. Apalagi dengan kondisi jalan yang memprihatinkan seperti ini, tentu bukan hal yang mudah untuk dilalui. Namun semua itu harus segera kuabaikan, mengingat ada hal yang jauh lebih penting daripada itu semua, menyangkut masa depan keluarga kecilku. Apakah masih bisa dipertahankan atau tidak? Seperti merasa akan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupku. Tak terasa air mataku ikut berderai menemani perjalanan sepi ini. Perjalanan yang aku sendiri belum tahu apakah Dewi Fortuna masih berpihak kepadaku atau tidak. Andai pun Dewi Fortuna tak berpihak padaku malam ini, mungkin aku sudah siap untuk menerima kenyataan pahit itu. Alangkah lebih baik untukku bercerai dan memilih hidup sendiri dengan status janda, daripada bersuami dengan status istri tua. Kurasa tak seorang pun wanita di muka bumi ini yang akan rela hidup di madu walaupun surga sebagai imbalannya. Namun di sisi lain, jika nanti kami jadi bercerai, bagaimana dengan nasib kedua anakku? Bagaimana dengan pendidikan mereka? Bukankah selama ini keinginanku hanya ingin melihat mereka tumbuh dewasa dan lulus sarjana? Apakah dengan keinginanku saat ini, berpisah dari Mas Agus akan mengorbankan keinginanku yang lain? Oh Tuhan, ujian seperti apa yang Engkau berikan pada hamba yang tak berdaya ini? Memang kedua putriku itu masih memiliki hak dan tanggung jawab dari ayah mereka. Akan tetapi, apakah Mas Agus masih mau untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah, jika nanti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri saja pun, dia sudah kesusahan? Sebab ketika kami resmi bercerai nanti, tak akan kubiarkan wanita murahan itu menikmati secuil pun harta benda keluarga kami. Akan kupastikan jika hidup Mas Agus dan keluarga barunya akan bangkrut dan jatuh miskin. Dia juga akan dipecat dari kantornya karena sudah menikah tanpa persetujuan dariku sebagai istrinya yang sah. Perkebunan kelapa sawit dan rumah kontrakan peninggalan orang tua Mas Agus pun akan kutuntut pembagiannya secara hukum. Tak akan aku biarkan mereka menikmati harta warisan itu dengan cuma-cuma. Lihat saja kamu, Mas. Akan kubuat kau menyesal seumur hidupmu karena telah berani menduakanku. Kalau masalah rumah yang kami tempati saat ini, sudah pasti aku yang lebih berhak untuk tetap tinggal di sana bersama dengan kedua anakku. Enak saja jika dia berani mengusik rumah itu. Untuk biaya pembangunannya dulu pun, Mas Agus banyak memakai uang pribadiku. Tiba-tiba saja tubuhku sudah basah kuyup terlentang di kubangan lumpur yang lumayan dalam. Sebagian anggota badan tertindih oleh sepeda motor yang tumbang. Alamak, sudah jatuh tertimpa motor pula. Kenapa mama ini? Kalau sudah ngantuk mending kita pulang saja. Terdengar suara Hani membangunkanku. Udah basah mama ini, pulang aja lah kita ya. Suaranya lagi. Nanti masuk angin mama. Sudah kepalang tanggung, apalagi tempat tujuan sudah tinggal seperempat jalan lagi. Kan sia-sia pengorbananku malam ini jika harus mundur dan kembali pulang ke rumah. Yang pasti jika itu kulakukan tidak akan nyenyak aku tidur malam ini. Sudah diam saja kau Hani, duduk saja kau di boncengan. Gerutuku merasa kesal. Sedari sore tadi, asik yang mau dihalang-halanginya saja pun niatanku yang mau pergi melabrak pelakor itu. Entah sudah dibayar berapa pula dia sama bapaknya. Sudah lama, nanti kan bapak pulang. Salah mamanya pula disuruh bapak masak pun tak pernah mau. Orang mama pula tak mau berhijab. Udah tua saja pun sok kecantikan. Begitulah gerutunya menasehatiku. Habislah aku diserangnya bertubi-tubi. Seakan-akan semua yang terjadi karena kesalahanku sendiri. Memangnya aku salah di mana? Bukankah saat ini akulah yang menjadi korban perselingkuhan? Masih bisa mama membonceng? Tanyanya lagi. Kalau mama capek biar Hani aja yang bawa kereta. Mama boncengan sama Bang Budi saja. Aku hanya terdiam tak menjawab ucapannya. Segarang-garangnya orang tua kalau sudah anak yang berbicara pastilah selalu mengalah. Percuma kalau dilawan berdebat. Sok mereka lah yang lebih pintarnya dari awak. Padahal sampai kapanpun mereka akan selalu kuanggap anak kecil yang masih bau kencur dan belum tahu apa-apa. Mau tak mau kuikuti juga usulan si Hani tadi. Bagaimana tidak? Sudah gemetar rasanya tubuhku ini karena kecebur ke lumpur tadi. Sudah menggigil, lapar pula lagi. Baru ku ingat jikalau kami pun belum makan malam tadi. Padahal benci kalinya aku sebenarnya melihat si Budi ini. Kok bisa-bisanya lah pula sekarang dia seperti pahlawan yang setia mendampingi kami di tengah malam begini. Apalagi aku berada di boncengannya, memalukan. Akhirnya kami sampai juga di tempat tujuan dengan selamat. Kuperhatikan di sekeliling rumah tua ini tampak-nampak mobil Mas Agus terparkir. Entah yang sudah asinnya mobil itu dijualnya, batinku dalam hati. Rumah ini terletak tak begitu jauh dari kantor Mas Agus. Namun walaupun sering memesan masakannya, aku sendiri tak pernah singgah untuk makan di warung ini.
Tak level lah kalau makan di tempat beginian. Betul, ini rumahnya Hani. Tak salah kau kan? Lagi aku memastikan kepada Hani tentang keberadaan Mas Agus yang dia lihat. Inilah rumahnya, Mak. Sudah tandanya Hani sama ibu itu. Jawabnya. Bah, kapan pula kau kenalan sama dia? Aku merasa terkejut. Entah yang sudah sekongkolnya orang ini membohongi aku. Kan ibu ini sering hadir di kantornya bapak kalau sedang ada acara. Mama aja yang tak memperhatikan. Jawabnya lagi. Kusuruh si Hani dan si Laila saja yang maju duluan untuk memanggil bapaknya. Apakah ada di dalam atau tidak? Kalau aku yang terus maju, takutnya zong pula tambah malulah aku nanti. Assalamualaikum, Bu. Terdengar suara si Hani dan si Laila sambil mengetok pintu berulang kali. Sudah pulaslah, orang itu mungkin tidur di dalam sana. Tak taunya orang itu bagaimana nasib aku di luar sini. Darahku mulai mendidih seperti minyak goreng yang dipanaskan. Waalaikumsalam. Terdengar suara sambutan dari penghuni rumah yang ada di dalam. Kemudian pintu terbuka sedikit dan kulihat kepala seorang wanita tua keluar dari celah pintu. Yang pasti wanita itu bukan Kuyang. Soalnya ususnya tak terburai. Walaupun aku sempat kaget bagaimana bisa Mas Agus menikahi wanita tua seperti itu. Cari siapa, Nak? Tanya wanita tua itu kepada kedua putriku. Bapak ada, Nek? Tanya si Hani. Bapak siapa? Wanita tua itu malah bertanya balik. Yang sudah edannya kurasa nenek ini, sudah ditanyain, malah bertanya balik. Bapak saya namanya Agus, Nek. Apa ada di sini? Hanida terlihat ragu, apalagi aku yang sudah sangat khawatir menunggu. Oh, si Agus. Siaponyo kamu rupanyo? Nenek itu kembali bertanya. Kami anaknya, Nek. Kami mau nyari bapak kesini. Ada? Hanida berucap dengan sabar. Payah kalau cakap sama nenek-nenek memang. Anak si Agusnyo, kamu bahaya. Masuklah dulu biar nenek bangunkan dulu ayah kamu itu. Baru lagi dia tidur. Wanita tua itu mempersilahkan kedua putriku untuk masuk ke dalam rumahnya. Sembari menghilang dari mulut pintu yang sekarang sudah menganga lebar. Tak berselang lama, tampak Mas Agus keluar bersama nenek tadi mengekor di belakangnya. Kembali menemui kedua putriku yang hanya terpaku di ambang pintu. Sedangkan aku sendiri masih terduduk lemas di boncengan motor menunggu aba-aba dari kedua putriku itu. Merasa was-was dan gelisah. Sesekali ku pegangin dada yang terus berdegup kencang sambil menarik nafas yang dalam untuk mengurangi rasa sesak. Sama siapa kalian kesini? Terdengar suara Mas Agus bertanya. Mungkin saja merasa kaget melihat kedua putrinya sedang berada di sini, di tempat persembunyiannya. Sama mama, ada di sana. Hanida menoleh kepadaku sembari menunjuk dengan jari telunjuknya. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Ya panik lah, masa enggak? Bah, yang ikutnya omak kamu rupanya. Masuklah kamari, banyak nyamuk di situ. Wanita tua itu turut menoleh kepadaku dan kemudian datang menghampiri, mengajakku masuk ke dalam. Ini siapa pula anak lajang nih? Tapi koto si Agus tak ada anak lajangnya. Ucapnya lagi seraya memandangi wajah si Budi merasa kebingungan. Kepo kali pun nenek inilah, muak aku menengok. Anak tetangga, Wak. Sahutku cepat sebelum merasa percaya diri si Budi ini melonjak tinggi. Sekaligus mengingatkannya bahwa dia bukanlah siapa-siapa di keluarga kami. Takutnya nanti salah bicara dia di sini. Ngaku pula dia calon menantu. Ayolah masuk. Nenek tadi menggenggam tanganku dan segera menariknya memaksa masuk ke dalam rumah. Basah kau ini kuraso, hujan tadi di jalan ruponyo. Tanyanya lagi setelah mendapati pakaian yang aku kenakan lembab dan kotor. Beginilah logat bicara orang tua dan anak-anak di bawah umur di daerah sini. Kebanyakan mereka hanya menggunakan bahasa ibu yang sehari-hari diterapkan di rumah. Tak peduli bagi mereka berbicara dengan siapa. Bahkan banyak orang luar yang baru pindah ke sini merasa kebingungan dengan apa yang mereka ucapkan. Walaupun akhirnya menjadi terbiasa dan terbawa mengikuti bahasa lokal daerah ini. Seperti aku contohnya. Terjatuh tadi Wak di jalan. Ku sambut pertanyaannya tadi. Yang Wak pikirnya tak jatuh bangun aku datang ke sini mengejar laki yang tak tahu diuntung itu ya. Gerutuku dalam hati. Bah, kenapa pula bisa jatuh? Serunya lagi. Julai, kau kasih dulu akak kau ini memakai bajumu. Lembab bajunya kuraso baya, masuk angin nanti kakakmu ini. Teriaknya dari tempat kami berdiri kepada seorang wanita yang kini berdiri persis di samping Mas Agus di depan pintu, sedang menunggu kedatanganku.
Aku melangkah pelan menuju pintu masuk dengan didampingi wanita tua itu menuntunku dengan meletakkan tangannya ke pergelangan tanganku. Seperti mengarak mempelai pengantin pula Wak ini memperlakukan aku di sini. Lokas, kau kasih dulu baju ke kakak kau ini. Sudah sojukan dio, ku tengok. Celoteh si nenek lagi. Bergegas wanita muda itu segera masuk ke dalam dengan tergesa-gesa karena terus saja didesak oleh si nenek. Yang belakangan ku tahu kalau dialah pelakor itu. Mungkin itu cuma modus doang. Taulah orang sekarang kan pandai acting. Kau bentang dulu tikar itu Agus. Kenapa malah tamanong kau di situ? Perintah nenek lagi saat melihat Mas Agus masih terpaku di depan pintu. Tak yang paham nenek ini kalau si kawan itu sudah mati kutu. Ayo kok Mas, mau apa lagi kalau sudah ketahuan begini? Kalau aku sih santuy aja dulu mengikuti alur ceritanya seperti apa. Tak usah barbar-barbar kali, kayak penggerbekan di berita-berita itu. Maki-maki sambil di kamera terus ditelanjangi dua sejoli itu. Padahal laki-laki itu kan masih suaminya dan ayah dari anak-anaknya. Apalagi sampai membawa aparat pemerintah segala. Malulah diviralkan orang nantinya. Sebab bagaimanapun juga ini merupakan aib keluarga yang wajib kita jaga bersama. Udah makan nyo tadi kamu bayar, Nek? Tanya si nenek lagi kepada kedua putriku saat sudah duduk di ruang tamu. Ruangan tamu di rumah ini hanya sepetak kecil dan tak memiliki kursi sepotong pun. Di salah satu sudut ruangan terdapat sebuah kasur kapuk tua, 2 buah bantal terletak di atasnya dan sebuah tapak sirih terbuat dari kayu berada di dekat dinding. Di samping kasur itulah si nenek sekarang duduk dan mulai membuka tapak sirihnya untuk segera bersuntil, yaitu mengunyah sirih yang sudah dicampur dengan kapur, pinang, dan gambir sebagai cemilan tradisional kebanyakan orang tua berusia lanjut di daerah sini. Kulirik kedua putriku menggelengkan kepala memberi tanda bahwasanya mereka belum makan malam ini. Aku tertunduk lesu menahan malu karena telah mengabaikan kedua putriku demi sebuah keegoisan. Dan sesungguhnya aku juga sudah sangat lapar saat ini. Lapar itu memang tak bisa bohong. Julai, kau hidangkan dulu nasi untuk anak kau ini ha? Bolum ruponyo makan orang itu bayak. Kabolehan nanti orang itu. Teriak si nenek lagi memerintah anaknya yang belum kembali juga dari belakang. Jangan pula sogan kamu di sini yo. Yang tadi itu omak kamu jugonyo itu. Saruponyo omak kamu yang ini. Samo yang itu tak ado pala bedonyo. Jadi panggil kamu jugo lah dio omak yo. Seru si nenek lagi sambil menunjukku dan melihat arah ke dapur rumah sebagai isyarat. Kedua buah hatiku hanya terpaku mendengar si nenek tadi bicara dan sesekali melirik ke arah aku. Mungkin mereka bertanya dalam hati, apakah aku akan memberi izin kepada mereka jika mereka mengikuti ucapan si nenek tadi. Sudah kelas berapa lah kamu? Si nenek kembali bertanya kepada kedua anakku itu. Mungkin dia ingin mengenal lebih dekat tentang keluarga barunya ini. Hani, kelas 2 SMA, Nek, kalau Laila masih SMP. Ucap Hani menjawab pertanyaan si nenek. Berarti sebayolah nenek raso si Laila ini sama si Hanaf. Ucap nenek lagi. Si Hanaf itu sekarang lagi belajar di pesantren Mandeling Natal sana. Ayah kamu ininyo yang menanggung biayonyo semua. Yang elokan baya ayah kamu ini. Kalau tak ado ayah kamu ini, tak jadilah si Hanaf itu sekolah di sana. Hani, Laila, dan Budi terlihat husu mendengarkan nenek ini bercerita. Tak paham tak tidak orang itu akan ucapan si nenek ini. Pokoknya kalau dicari di KBBI, pasti tak ketemulah apa arti dari kata-katanya barusan. Seketika ada desiran dalam dada sewaktu si nenek tadi menyinggung masalah biaya. Sudah tahulah kamu kan, kalau masalah duit, jangan pala aku dipancing. Ini Kak bajunya. Si Julai menyodorkan lipatan pakaian kepadaku. Dengan terpaksa aku pun menerimanya. Sudah keriput kurasa seluruh kulitku saking dinginnya. Jangan pala nanti mirip aku sama nenek ini dilihat orang. Tak usah pala sogan kau di sini Baya. Baju si Julai itu, baju kau jugonyo itu. Ucap si nenek lagi tanpa merasa berdosa. Apakah si nenek ini sedang mengajarkanku bagaimana cara berbagi? Tapi tidak, Nek. Aku tidak akan rela jika untuk berbagi suami. Gila ganti ke belakang, Kak. Bang Agus adanya di belakang itu. Perintah si Julai sembari menunjuk arah belakang. Aku bergegas ke belakang dengan jantung yang belum stabil. Sebenarnya saat ini aku tidak ingin melihat wajah Mas Agus dulu.
Alangkah nyamannya bagiku tadi saat dia tidak berada di ruang tamu. Kulihat Mas Agus sedang memanasi ayam bakar di tungku dapur dengan bakaran arang. Sejak kapan dia pandai memasak? Batinku dalam hati. Bumbunya sudah diaduk, Dek. Tanyanya tanpa menoleh saat mengetahui aku datang. Aku tidak menggubris pertanyaan tadi dan langsung masuk ke kamar mandi. Keran air sengaja ku hidupkan agak pelan agar terdengar suara orang bicara dari luar. Dek Julai, ayamnya sudah masak nih. Bumbunya Ade taruh di mana tadi? Biar abang saja yang menggaulnya. Terdengar suara Mas Agus memanggil lembut dari luar. Meski kali ku dengar, sejak kapan dia bersikap romantis seperti ini? Dek Julai, serunya lagi. Ade marah ya sama abang? Tanyanya lagi sembari mengetuk pintu, mungkin karena tidak ada respon dariku tadi. Setelah selesai berganti pakaian, bergegas aku keluar dari kamar mandi. Kudapati Mas Agus sedang berdiri menunggu di depan pintu. Anum. Cepat aku berjalan meninggalkan dapur. Tak aku hiraukan sapaan dari Mas Agus barusan. Tidak ingin rasanya merusak suasana malam ini dengan sebuah perdebatan. Biarlah mereka menebus kesalahan yang sudah mereka perbuat dengan melayani kami, seperti ratu malam ini. Untuk malam ini saja tentunya. Agaknya kau ku tengok baya, seru si nenek kepadaku memuji setelah aku kembali dari belakang. Lagaklah Wak, kalau anak Wak itu jelas kalah jauh. Cuma Mas Agus saja yang bodoh, tak bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang buruk. Aku hanya tersenyum kecil menghargai kalimat si nenek tadi yang sudah bersedia memujiku. Di mana lagi aku mendapatkan sebuah sanjungan kalau bukan di rumah ini coba. Bahkan di rumah mewahku sendiri pun, aku masih sering dikucilkan oleh tetangga sendiri. Manonyo si Julai tadi, akaknyo ke muka, dio ke belakang. Akaknyo ke belakang, dio ke muka. Sungut si nenek saat menyadari anaknya sudah tiada di sini lagi. Terkesan menghindar, jelas takutlah dia nanti aku cabik-cabik di sini. Tapi tadi nenek suruh menghidangkan nasi untuk kami. Jawab Laila mengingatkan, walaupun sebenarnya si nenek tak bertanya padanya. Sedangkan si Hani turut ikut ke dapur bersama mama barunya itu. Mungkin dia merasa segan jika harus duduk dan menunggu dilayani saja. Atau karena merasa tidak enak jika harus terduduk berlama-lama dengan anak si Desi ini. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Sayur asam ikan baung dan anyang ayam sudah terhidang di hadapan kami semua. Tak lupa juga teh manis hangat yang diseduh oleh maduku sendiri sebagai minumannya. Kalau perkara rasa masakan, madu Julai ini memang tak dapat didustakan. Berdosa rasanya jika harus membohongi diri sendiri dengan mengatakan masakannya tidak enak. Walaupun aku merasa benci terhadap orangnya. Namun tidak harus membenci masakannya juga kan? Jujur, aku sedikit iri padanya soal ini. Betapa bahagia rasanya jika memiliki keluarga sehangat ini. Ada ibu, ada suami, ada adik perempuan, ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Sempurna. Nenek tak makan. Tanya Hani pada si nenek yang masih asik mengunyah sirih yang dari tadi tidak habis-habis di mulutnya. Menawarinya. Sudah makan nenek tadi Baya? Kamu sajola konyang. Jangan pala sogan kamu di sini yo. Anggap saja rumah sendiri. Entah sudah berapa kali perkataan itu dia ulangi. Kolok besok-besok jumpo kamu nenek di jalan togur sajo yo. Karono mato nenek ini sudah tak elok lagi Baya. Kolok menengok orang dari jauh sudah kabur, tak manando lagi. Celotehnya lagi sambil menemani kami bersantap. Curhat, ada saja pula bahan nenek ini untuk dibahas. Tak ada habis-habisnya dia berucap. Mau kemana rupanya Oma menjalani lagi? Sedangkan jalan ke kamar mandi saja pun sudah terseok-seok. Sambung si Julai memotong celoteh ibunya itu. Datanglah Uwa ke rumah kalau merasa bosan di sini. Sahutku. Apa-apaan aku ini? Malah menawarkan untuk mereka agar berkunjung ke rumah. Apa kata tetangga nanti kalau mereka ini betul datang ke sana? Seketika hatiku berkata-kata sendiri. Alah Maria, baru lagi kena sayur asam ikan baung dan anyang ayam sisa orang. Itu pun kau sudah luluh. Bagaimana pula jika mereka nanti mengiming-imingimu dengan uang berdolar-dolar? Pasti kau jual lah laki kau itu. Terdengar bisikan di telinga sebelah kanan memanas-manasi. Suap itu Maria, hanya suap biar kau diam. Teriaknya lagi. Betul itu Maria, tujuanmu ke sini hanya untuk berperang bukan untuk berdamai. Kau jangan lupa kalau yang kau hadapi sekarang ini merupakan serigala berbulu domba. Jangan kau tertipu dibuatnya. Terdengar pula suara yang lebih serak di telinga kiri menimpali, membuat aku jadi galau. Kau perhatikan orang tua itu lamat-lamat Maria.
Sejenak aku memperhatikan si nenek mengikuti bisikan di telinga sebelah kanan. Kau lihatlah sebelah matanya yang hampir tertutup rapat itu. Kau paham kan kalau dia itu mirip siapa? Seketika jantungku berdebar kencang, merasa sudah tertipu daya olehnya. Mata nenek itu memang terlihat menyipit karena sudah termakan usia. Benar itu Maria, cobalah kau pikir baik-baik. Apa ada manusia setua itu masih terlihat sehat bugar zaman sekarang ini? Dia itu pengikut setan Maria, sadarlah. Serang saja mereka yang sudah bermain curang di belakangmu. Suara serak itu kembali meyakinkan dan membenarkan bisikan suara sebelah kanan tadi. Aku langsung tersedak mendengarnya. Beberapa butir nasi keluar dari hidung dan membuatku terbatuk-batuk. Cepat si Julaiha langsung menyodorkan air mineral padaku. Bagaimana bisa mereka katakan kalau keluarga ini buruk? Sedangkan untuk hal yang spontan saja pun, mereka langsung refleks untuk membantu. Hatiku meragukan bisikan itu. Sebab tak dapat kupungkiri jikalau aku sendiri merasa nyaman di rumah ini. Tak usah kau lihat dari penampilannya Maria. Dalamnya sumur bisa diukur, tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Jangan sampai tertipu karena hijab yang dia kenakan itu. Bisa saja itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan sifatnya yang asli. Bisikan itu semakin membuatku goyang dan berkecamuk di pikiran. Suaranya terdengar keras dan langsung meyakinkan. Kupingku saja pun kini sudah memerah dan terasa panas. Benar yang dikatakan itu Maria, penampilan tak selalu sebanding dengan perbuatan. Buktinya, walaupun penampilan wanita muda ini seperti yang kau lihat, akan tetapi dia tetaplah seorang pencuri. Banyak yang sudah dia curi darimu yang belum kau ketahui. Sekaranglah waktu yang tepat untuk kamu membongkar semua kebusukan mereka. Sambung suara serak sebelah kiri, selalu saja membenarkan apa yang dibisikkan suara sebelah kanan tadi. Kedamaian yang aku rasakan di rumah ini sedari tadi seketika sirna sudah. Seperti dihantam sebuah gelombang besar yang memporak-porandakan seluruh tempat yang dia lalui. Aku ikut terseret dalam gelombang besar itu dan terombang-ambing kesana kemari tanpa tahu arah tujuan yang pasti. Kepalaku seketika terasa sakit dan berdenyut karena terpengaruh sebuah konflik yang mereka perdebatkan. Aku juga merasa pusing harus memulai pembicaraan dari mana. Sebab sedari tadi tidak aku dapati sedikit celah pun agar aku bisa leluasa memarahi dan memaki-maki mereka di sini dengan sesuka hati. Kau tanyakan saja tentang keberadaan di mana pastinya mobil itu. Atau bisa juga kau mulai dengan bertanya berapa uang belanja yang biasa diterima wanita ini setiap bulannya dari suamimu itu. Bisikan di telinga kanan sekarang sudah menjadi guru bagiku, mengajari dan memberi solusi saat aku terlihat bodoh seperti ini. Benar yang saudaraku katakan itu Maria. Setidaknya kau harus tahu pasti kemana saja penghasilan suamimu itu dihambur-hamburkan selama ini. Bukankah kau tahu sendiri kan bahwasanya harta suamimu itu hartamu juga. Jadi kau miliki hak yang sama dengannya untuk masalah keuangan. Suruh dia melakukan audit keuangan secara transparan agar kau bisa mengetahui seberapa besar kerugian yang sudah kau derita selama ini. Kompak nih emang belajar di mana sampai tahu audit keuangan segala. Apa setannya sekolah juga kali ya? Subhanallah, godaan setan itu sungguh maha dahsyat pengaruhnya sehingga dapat memporak-porandakan hati manusia yang damai menjadi hancur berkeping-keping. Sungguh saat ini rasa keimananku sudah runtuh tak tersisa. Yang tinggal sekarang hanyalah rasa panas yang meluap-luap menjalar ke seluruh tubuh. Bak seperti sebuah gunung berapi yang siap menyemburkan lahar panasnya kemana-mana. Kau kasih dulu sapu tangan ke akakmu itu Julai. Bakar ingat Dioku tengok. Perintah nenek kepada putri sematawayangnya agar selalu melayani kebutuhanku sepenuh hati. Sebentar ya kak, Julai ambilin dulu. Ucap wanita muda itu dengan lembut berlalu pergi ke dapur. Tak usah pala ditanya lagi, kenapa Mas Agus merasa sangat betah berada di sini? Jawabannya cuma satu. Mas Agus tak pernah mendapatkan pelayanan sebagus ini selama berada di sampingku. Jangan pernah menyudutkan dirimu sendiri, Maria. Sadarlah bahwasanya kaulah yang terzolimi di sini. Kau itu korban Maria. Kau berhak memarahi mereka semua. Sekarang suara serak itu malah seperti penasehat pribadiku, menyayat kembali bekas luka yang sudah hampir sembuh di dalam hati. Ini kan serbetnya. Sapa Julaiha mengagetkanku. Bagaimana bisa aku membenci orang sebaik dia? Dan kurasa dia pun tak bersalah atas musibah ini. Mas Aguslah yang seharusnya disalahkan. Segera kuseka keringat yang bercucuran menetes dari sekujur tubuh ini. Rasa panas itu sudah mulai mereda dan terasa mulai adem ayem kembali. Kepedesan ya kak sayur asamnya. Suara lembut itu mulai berani bertanya kepadaku yang mungkin hanya sekedar berbasa-basi. Mengingat sedari tadi hubungan kami memang terkesan kaku.
Walaupun wanita tua itu selalu berusaha mencari alasan agar kami bisa lebih dekat dan akrab. Bukan sayurnya yang kepedesan, akan tetapi setan-setan inilah yang sudah berhasil menghasut aku sehingga menjadi seperti ini. Setan juga yang disalahin. Makanlah, Mak. Sakit nanti Mama kalau tak mau makan kayak gini. Hani membawakan sebungkus bakso yang dia beli dari luar. Hani suapin ya. Dia menawari sembari menuang bakso tadi ke dalam mangkok. Baru saja bakso itu keluar dari plastik pembungkus menyentuh mangkok, aroma harum dari kuah sop tulang sapi itu semerbak memenuhi ruangan yang menusuk hidung. Mual rasanya mencium aroma segar dari irisan seledri bercampur bawang goreng di dalam adonan. Namun sebisa mungkin tetap kutahan agar perutku bisa terisi malam ini. Hanida menyendok sebutir daging berbalut tepung tapioka itu dan menyuduhnya ke dalam mulutku. Sebisa mungkin aku berusaha mengunyah butiran kenyal itu agar masuk mengganjal perut yang sudah keroncongan. Tubuh serasa tak bertenaga sebab seminggu terakhir kehilangan nafsu makan. Bang Budi ini yang beliin khusus buat Mama. Ucap Hanida menggulung senyum, mungkin merasa senang melihat aku mulai berselera makan. Wah, rasa mual sedari tadi yang aku tahan tak dapat dibendung lagi. Bahkan aku juga mengeluarkan seluruh stok cairan dari dalam perut, sehingga habis ludes tak bersisa. Tak kenapa, aku merasa jijik mendengar nama itu dia sebutkan. Ambil kesempatan pula kalian mencuri waktu untuk pacaran menengok Mama sakit kayak gini ya, Hani. Aku berteriak keras kepada Hani, kecewa berat. Lagi-lagi dia berperilaku seperti bapaknya yang bermain di belakangku. Suka kau menengok Mama sekarat begini ya? Omelku. Bebaslah kau rasa bisa melentet sesuka hatimu. Kali ini aku lepas kendali dan tak sadar tentang apa yang baru saja aku ucapkan. Apanya Mama ini? Suuzon aja pun sama orang. Dia terlihat kesal. Pantaslah bapak gak betah di rumah. Dia mulai membela bapaknya. Sudah kasar, arogan, keras kepala, so pintar, matre, sukaria. Apalah yang mau dipandang orang dari Mama? Sekarang Hanida yang menceramahiku. Sakit rasanya hati ini dikatakan seperti itu. Apalagi perkataan itu keluar dari mulut anak sendiri yang sudah kita rawat dan besarkan dengan setulus hati. Berani kau durhaka ke Mama demi membela jantan itu ya Han? Sekarang air mataku menetes tak dapat terbendung lagi. Seumur hidup belum pernah aku menangis saat direndahkan orang-orang sebelum ini. Masih ku ingat jelas bagaimana dulu teman-teman sekolah dasar mengejekku dengan sebutan anak yatim di sekolah. Dikarenakan ayahku meninggal dunia saat aku masih sangat kecil dan ibuku memutuskan untuk tidak menikah lagi. Semua itu ku abaikan dengan sabar. Bagaimana teman-teman SMP-ku mengejek aku dengan sebutan bau amis atau bau anyir. Dikarenakan seringnya aku berjibaku dengan lumpur mencari cacing tanah untuk bahan pangan hewan ternak saat sore hari. Namun semua itu tetap ku abaikan dengan sabar. Bagaimana teman-teman SMA aku memanggil aku dengan sebutan Makjan, singkatan dari Makjanda. Selain mengacu pada ibuku yang seorang janda, mereka juga menyematkan gelar itu karena aku baru saja ditinggalkan oleh seorang kekasih hati sewaktu beranjak naik kelas 2. Namun semua itu juga aku abaikan dengan sabar, seperti yang ibuku katakan. Iya kan di orang, lalu kan di awak. Pesan itulah yang membuatku kuat dan bisa bertahan hingga kini. Semua caci maki yang mereka lontarkan padaku itu, aku jadikan sebagai cambukan agar aku bisa maju dan sukses di masa depan. Tak peduli seterjal apapun jalan yang akan aku tempuh, sedalam apapun lautan yang akan aku seberangi, setinggi apapun gunung yang aku daki, sudah terpahat dalam hati. Pokoknya aku harus membuktikan pada semua orang bahwa aku bisa maju melampaui kesuksesan mereka semua. Beruntung saat duduk di bangku SMP, aku bertemu kembali dengan tetangga sewaktu kecil dulu. Seorang lelaki yang keras kepala dan tak pernah mau menurut akan ucapan ibunya. Namun lelaki itu begitu baik padaku dan sangat perhatian. Saat aku dikucilkan teman-teman yang lain, dialah dewa penolong bagiku yang membuat aku jatuh hati padanya. Bang Friends namanya. Selain disegani oleh semua kaum pria, dia juga menjadi rebutan bagi kaum wanita di sekolah. Ganteng, kaya, tajir dan berwibawa. Masuk tinggal bungkus. Apalagi aku yang notabene tak pernah memandang lelaki itu dari fisik. Gak apa-apa jelek asal banyak duitnya. Cukup bagiku seorang lelaki itu tajir, baik hati dan tidak sombong. Pasti akan aku terima dengan senang hati. 4 tahun lamanya kami bersama. Bang Gofran memiliki semua apa yang sedang hits waktu itu. Musim motor dia punya, musim handphone dia punya, musim komputer dia juga punya. Pokoknya semua bisa dia beli.
Hapeng Dona mengatur negarawan. Begitulah jargon yang biasa dia ucapkan padaku. Uangnya yang mengatur negara ini. Begitulah terjemahannya. Perlahan tapi pasti prinsip itu menjadi prinsipku juga. Semua urusan jadi mudah dengan uang. Terus lanjut. Hapeng Dona mengatur negarawan. Serasi. Bang Gofran juga sangat baik padaku. Setiap dia membeli sesuatu, pastilah aku juga dia belikan, sehingga barang kami serupa. Tentu saja saat itu aku akan langsung memamerkan barang pemberiannya itu kepada teman-teman yang lain, agar mereka iri padaku. Mungkin dari situlah Bang Gofarla lebih akrab memanggilku dengan panggilan Maria atau Ria. Setiap Bang Gofran memberikan sesuatu pemberian untukku, pastilah dia akan meminta imbalan balik kepadaku. Itu memang menjadi kebiasaannya yang dia perbuat. Seakan-akan apa yang telah dia berikan itu tidaklah gratis ataupun cuma-cuma. Terkadang suka kesal dibuatnya. Jadi abang gak ikhlas nih ngasih HP-nya buat Ria. Perengekku di suatu malam saat Bang Gofran apel ke rumah dan memberikan HP baru untukku. Bukan abang gak ikhlas sayang, cuma abang tidak mau saja kalau adek itu nantinya jadi manja dan bermental pengemis yang biasanya cuma minta-minta. Prinsip itulah yang sampai kini masih kupegang teguh. Tak sudi melihat warga sini bermental seperti itu. Jadi apa nih imbalannya? Tanyaku memastikan. Agak takut juga kalau dia minta yang macam-macam. Taulah kalian anak laki-laki kan, waspadalah. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari balik jok motor yang dia tunggangi. Besok ada tugas sekolah, abang minta tolong adek yang ngerjain ya. Mintanya padaku, soalnya abang masih banyak urusan. Sambungnya lagi, entah urusan apa yang dia maksud. Sudah hampir tengah malam begini saja, masih harus mengurus sesuatu hal yang penting untuk dia kerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP sampai jauh malam setiap hari. Aku sendiri pun tidak tahu pasti apa yang dia lakukan saat itu. Yang aku tahu, dia memang sering terlihat mengantuk saat jam pelajaran berlangsung, dan bahkan hingga tertidur pulas di bangku belakang yang dia duduki. Semua guru sudah mengenal betul dengan karakter Bang Gofran, sehingga memaklumi saja apa yang mau dia perbuat. Bagi para guru yang mengajar di kelas kami, alangkah baiknya jikalau Bang Gofran itu tertidur pulas saat mereka masuk mengajar daripada terbangun sadar, namun hanya untuk ngusik dan menggoda teman-teman lain yang lagi serius belajar. Degilnya itu memang sudah terbawa dari lahir. Namun kebersamaan kami hanya bertahan 4 tahun saja lamanya. Tepatnya saat beranjak kelas 2 SMA, Bang Gofran harus pergi meninggalkan kampung halaman dan orang yang dia cintai disebabkan sebuah kasus pidana melanggar hukum. Bapak Bang Gofran terpaksa dibekuk petugas polisi disebabkan terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran hukum sebagai bandar besar narkoba di kampung kami. Sedangkan Bang Gofran sendiri terlibat sebagai pengedar di kalangan remaja yang memaksa dirinya untuk melarikan diri keluar kota. Lantas saja kehidupan mereka melejit pesat selama beberapa tahun terakhir. Dulunya mereka hanya tinggal di rumah tua yang berseberangan dengan rumah mendiang nenekku di kampung. Namun kemudian mereka pindah dan membeli rumah yang lebih strategis dekat dengan ibu kota kecamatan. Rumah baru yang mereka miliki sekarang merupakan salah satu rumah termewah di kampung kami saat itu. Wajar saja bila semua gadis remaja sangat tergila-gila padanya dan menjadikannya sebagai cowok idaman dan rebutan. Namun hanya akulah satu-satunya gadis yang beruntung di antara mereka semua. Karena sanggup meluluh lantahkan hati Bang Gofran sehingga mau memilih dan menjadikan aku sebagai pacarnya. Tentu permintaan Abang Gofran itu aku terima dengan lapang dada. Orang mama pula suka kali merendahkan orang lain. Bagaimana orang mau menghargai mama kalau sifat mama pun kayak begitu? Sudah ditolongin pun tapi enggan untuk berterima kasih. Begitulah anak zaman now, tak pernah mau mendengar nasihat orang tua. Beda dengan masa kami kecil zaman dulu. Cukup mama awak memberi kode pakai matanya saja, sudah pahamlah kalau kita itu sedang melakukan perbuatan yang dia tidak suka. Cepat-cepat awak menghindar dari pandangan mata itu agar tak mendapatkan hukuman darinya nanti. Aku hanya diam tidak menjawab lagi ucapan si Hani tadi. Andaipun perkataannya itu kutepis, pastilah perdebatan malam ini terus berlanjut dan bisa-bisa diperpanjang masa tanggap daruratnya. Yang membahas COVID pula sudah cerita ini ku dengar. Mau mama teh manis biar Hani buatkan. Kini dia sedikit melembutkan suaranya. Sudah tidak seperti tadi hingga bersih tegang urat leher. Aku cuma menganggukkan kepalaku memberi kode tanda setuju. Sayur yang bapak bawa tadi sore masih banyak mak disangai. Mau Hani ambilkan? Tanyanya lagi sembari menyodorkan teh manis hangat yang baru dia seduh.
Aku hanya menggelengkan kepala, memberi tanda bahwa aku tidak sudi memakan sayur masakan yang dimasak Madu Julai lagi. Jijik rasanya jika harus berhubungan dengan mereka lagi. Itulah sombongnya, Mama itu egois. Hani mulai lagi. Sudah capek-capek Bapak jauh-jauh dari sana tiap hari kesini khusus mengantar sayur itu untuk kita. Itu pun tak mau Mama menyentuhnya, ucapnya lagi. Tinggal makan saja pun payahnya Mama minta ampun. Apalagi kalau Mama yang disuruh masak. Lanjutnya, aku masih terdiam sambil menghela napas panjang dari hidung kemudian mengeluarkannya secara perlahan-lahan. Serasa banyak beban yang menghimpit di pundak ini hingga untuk sekedar duduk aku sudah tidak bertenaga. Sekujur tubuh terasa berat dan kaku. Apalagi ditambah dengan omelan Hanidah yang terus saja menyerangku secara bertubi-tubi. Seperti layaknya air hujan yang sedang turun dari langit yang tidak henti-hentinya. Sakit. Hanya itulah yang dapat kurasakan saat ini, sehingga kelopak mataku terdampak banjir dibuatnya. Makalah dikit aja, Mak, biar Hani ambilkan ya. Pintanya lagi, membujuk, khawatir juga rupanya dia sama aku baya. Aku hanya terdiam, tak berkutik, tak menjawab permintaan Hani barusan. Dia merupakan satu-satunya cara yang ampuh dan bisa diandalkan saat diri kita sudah terpojok seperti ini. Bagaimana bisa aku menuruti permintaan putri sulungku itu untuk memakan masakan seseorang yang sudah aku caci maki habis-habisan tempo hari. Malam itu dengan membabi buta dan rasa emosi yang meluap-luap, habislah satu rumah mereka aku rutuki layaknya kebun binatang saja ku buat. Tanpa sadar semua nama hewanku sematkan untuk mereka. Memang cucu Uwa sudah kelas berapa? Ku pancing wanita tua itu agar bercerita banyak tentang cucu kesayangannya yang dia banggakan itu. Yang dia bicarakan sedari tadi katanya sedang menimba ilmu di sebuah pesantren ternama di kabupaten sebelah. Tahun ini tamatlah tingkat SMP. Kolok ado rajoki, rencananya disambung lagi ke tingkat SMA. Jelasnya dengan antusias. Bukan itu yang mau aku dengerin sebenarnya, Wak. Akan tetapi siapa yang membiayai cucu Uwa yang yatim itu di sana dan berapa biayanya? Baru lagi dia balik ke sana paling sekitar seminggu yang lalu lah. Ucapnya lagi tanpa kutanya. Bapaknya sama omaknya yang mengantar ke sana langsung. Bagus Wak ceritanya, next. Balik dari sanalah mobil bapaknya rusak. Yang hazaban pula jalan ke sana, kota orang itu. Sekarang mataku menatap tajam kepada Mas Agus yang ikut menyimak perbincangan kami. Ternyata benar apa yang dikatakan Mbak Desi tempo hari, bahwasanya Mas Agus pergi bertiga dengan seorang wanita dan anak-anak. Baru aku tahu bahwa dinas keluar kota itu hanyalah sebuah alasan belaka. Hebat kamu Mas, sudah pandai bersandiwara sekarang demi seorang janda. Apa benar begitu Mas? Tanpa basa-basi aku langsung saja ke inti masalah. Bosan juga jika harus berlama-lama mendengar suara bisikan di telingaku yang terus mendesak. Udahlah Maria, langsung saja ke inti masalah. Tak usah bertele-tele lagi. Suara itu terus saja mendesak dan memaksa. Labrak aja terus Maria. Tak usah kau dengar lagi cerita wanita tua ini. Sekarang kau sudah menang banyak, hajar saja terus. Kau lihat suamimu si pendusta itu sudah terpojok. Tinggal kau sekak sikit, mati langkahlah itu. Seperti biasa, suara serak di telinga kiri selalu saja ikut campur membela temannya. Setan saja bisa kompak, saling bahu-membahu dan tolong-menolong, kenapa kita tidak? Kulirik Mas Agus hanya bertunduk lesu seperti orang bodoh dan pura-pura tidak mendengar pertanyaanku. Mas, sapaku lagi. Kini dia terlihat sedikit mengangkat kepalanya dan menatap sayu ke arahku. Saat ini mata kami saling bertemu satu sama lain. Tak mau kalah, ku balas tatapan mata itu dengan tatapan marah dan tajam. Padahal sewaktu dulu, sorot mata teduh itu selalu saja membuat hatiku terasa damai, tenang dan tentram saat aku dalam kegelisahan. Seberat apapun cobaan yang sedang aku hadapi, jika sudah menatap sorot mata teduh itu, semua masalah akan terasa enteng dan mudah. Sorot mata itu seperti memiliki sebuah energi besar yang memancarkan karisma luar biasa jika seseorang memandangnya. Sorot mata itu pula lah yang sanggup menaklukkan hatiku hingga condong dan memilih untuk menikah dengannya dulu. Iya Num, maafkan Mas. Kini dia mengakuinya, berkata jujur walaupun itu sangat menyakitkan untukku. Andai waktu bisa diputar kembali, aku tak menginginkan jawaban ini darinya. Alangkah baiknya bagiku jikalau dia jadi pembohong seumur hidup, daripada berkata jujur untuk melukaiku. Terlalu banyak sudah goresan luka di dalam dada ini, sehingga aku tak ingin menambah luka itu lagi. Sakit, aku tidak akan sanggup jika harus terluka lagi. Walaupun pada kenyataannya, aku harus menerima luka itu malam ini. Tak yang kabar kau Baya Anum,
Wanita tua itu terheran-heran melihat reaksi kami yang miskomunikasi. "Agus, tak kau kabari pala binimu kalau kau ondak pogi jauh?" tanya wanita tua itu lagi merasa kebingungan. "Wah, diam aja dulu," bentakku kepada wanita tua itu. "Jangan ikut campur urusan keluarga kami," teriakku kencang. "Abah, kona ponyo kau baya, tadi yang elokan kau kutengok," sontak wanita tua itu berucap. Mereka kaget atas ekspresiku barusan. "Anum," Mas Agus mencoba mengalihkan pandanganku yang kini menatap tajam ke arah wanita tua itu. Mungkin saat ini sorot mataku sedang memancarkan cahaya marah dari dalam untuk melumpahkan siapapun yang berani menatapnya. Kulihat wanita tua itu menundukkan kepalanya dan tak berani menatap wajahku lagi. "Kamu itu berurusan dengan Mas, tak usah melampiaskan kepada orang lain." "Mas tidak lihat apa kalau wanita tua itu ikut campur duluan urusan kita?" teriakku tak sanggup mengendalikan diri lagi. "Tega kamu Mas mengkhianati aku demi memperjuangkan wanita rendahan seperti ini," lirik si Julai sedang memegangi dadanya yang mungkin hampir copot melihat reaksiku barusan yang tiba-tiba saja meledak. "Terus Maria, bongkar saja semua apa yang perlu kau bongkar." Suara itu menyemangatiku. "Tak usah takut, kami ada di sini untuk membelamu." "Lantas saja uang jatah belanja bulananku terus berkurang ya Mas. Ternyata ini penyebab utamanya." Aku semakin berani saja karena merasa ada yang sedang mendampingiku saat ini. Sambil mengangguk-anggukkan kepala, aku mencoba mengingat-ingat kembali dan menghitung-hitung sudah berapa banyak kerugian yang aku derita selama ini. Tega Mas mengorbankan keutuhan rumah tangga kita demi memperjuangkan janda murahan seperti ini ya? Apa kali rupanya yang Mas pandang dari dia, hah? Cantik dibilang tidak, masih cantik lagi aku. Kaya dibilang tidak, masih kaya lagi aku. Pintar dibilang tidak, masih pintar lagi aku. Wanita karir dibilang tidak juga, masih kariran lagi aku yang seorang PNS. Di apa yang Mas pandang dari dia, hah? Jawab Mas, pintaku berteriak. Mas bangga memiliki istri seperti kamu, Num. Mas bangga memiliki istri cantik seperti kamu. Mas juga bangga punya istri pintar seperti kamu. Mas juga bangga memiliki istri berkarir seperti kamu. Akan tetapi, Mas juga ingin memiliki istri yang beradab seperti Julai. Mas juga ingin memiliki istri yang perhatian seperti Julai. Mas juga sangat menginginkan istri yang pandai memasak seperti adik Julai. Mas Agus menjelaskan hasratnya yang mungkin sudah lama terpendam sebagai alasan. Mas hanya ingin kalian berdua itu bisa akur dan bekerja sama dengan saling menutupi kekurangan masing-masing. Saling bahu-membahu dan saling ingat mengingatkan dalam berbuat. Juga Mas sangat berharap jika kalian berdua itu saling ajar-mengajari dalam ilmu pengetahuan dan agama. Sebab sebagai seorang pemimpin dan imam dalam rumah tangga pun, Mas sendiri masih banyak memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan yang masih perlu diperbaiki. Terkadang banyak hal-hal yang penting ingin Mas sampaikan kepada anak-anak dan istri Mas. Namun tercekat di tenggorokan dan tak terungkapkan sama sekali karena kurangnya pendekatan di antara kita. Sadari itu, dengan adanya keluarga baru ini, Mas berharap kita bisa lebih dekat lagi dan saling ingat mengingatkan saat ada yang melakukan kesalahan, serta sama-sama mau belajar untuk kebaikan ke depannya. Panjang kali ceramah Bapak ini kutengok, entah apa-apa saja yang dia omongin. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Nisa ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.